وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita jalan yang lurus, memberikan kepada kita hidayah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum itu ada salah seorang daripada jemaah kita yang akan memberikan satu kuis pertanyaan. Ya. Kuis ini kalau seandainya boleh dijawab, insya Allah akan mendapatkan hadiah. Ya. Ada hadiahnya. Satu pertanyaan saja dulu. Ya. Kuisnya adalah, apa makanan pertama ahli syurga ketika masuk ke dalam syurga? Ya, jawabannya silahkan dikirim ke WhatsApp group. Yang paling pertama dan paling tepat itulah yang akan menjadi pemenang. Syukran, jazakumullahu khairan. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan insya Allah di akhir daripada syarahan kita nanti insya Allah kita akan kita akan bacakan siapa yang kira-kira jadi pemenang. Baik, ayolah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, saya kira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendekati umurnya 40 tahun, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati umurnya 40 tahun, di dalam riwayat hadis itu dikatakan habbaba ilal khala'. Artinya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam disukakan untuk menyendiri, ya, mengasingkan diri. Ya, jadi beliau ketika berumur 40 tahun itu, hampir mendekati 40 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk menyendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ya, saya kira ini semuanya tidak lepas daripada sebuah tadbir ilahi. Tadbir ilahi itu artinya skenario Tuhan. Ya, ada intervensi langit di sini. Ada intervensi langit di sini, ada tadbir ilahi di sini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berumur 40 tahun. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu suka menyendiri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka menyendirinya di mana? Di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Gua Hira ini, ayolah wal akhwat, kalau kita naik ke atas, itu seluruh Mekah kelihatan. Ya, saya kira yang pernah naik ke atas itu, ketika dia sudah sampai di atas dan dia menengok ke bawah, itu seluruh Mekah kelihatan. Jadi seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dididik oleh Allah, diajarkan oleh Allah, nih, kamu berada di atas, lihat bagaimana keadaan umatmu yang ada di bawah itu. Karena pada saat itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih jauh daripada apa? Masih jauh daripada yang namanya kebenaran. Ya. Dan Gua Hira ini, ayyuhal ikhwah wal akhwat,
Itu terletak di Jabal Nur. Biasanya kalau di Jabal Nur itu kan yang terkenalnya sekarang banyak restoran-restoran di sana itu. Ya, dan di bawah itu memang kalau kita naik ke atas kita lihat itu. Gimana? Ya, di bawahnya Jabal Nur itu. Dan ayolah, Jabal Nur ini sebenarnya nggak terlalu jauh dari Mekah. Kalau di dalam peta ataupun map itu, dia kira-kira hanya 2 mil saja. Kalau 1 mil berapa kilo? 3 ya? 3,5 Ya. 1,6 kilo. 1,6 kilo ya. Berarti kalau seandainya dikatakan 2 mile, berarti hanya 3,2. Kalau seandainya 1,6, berarti hanya 3,2 kilo saja dari Mekah Al-Mukarramah. Dan ayolah ikhwah, gua ini sebenarnya gua yang tidak besar. Kalau dilihat dengan gua-gua yang ada di Nusantara ini jauh. Karena di situ itu memang kecil sebenarnya. Kalau dilihat gua-gua yang ada di Nusantara yang kita dapatkan ya, sangat jauh. Ini gua sangat kecil sebenarnya ini. Dia panjangnya hanya 4 hasta saja. 4 hasta. Kemudian lebarnya itu hanya 1,75 hasta. Sangat kecil sebenarnya ini. Ya, wallahu alam, tapi di sana itu semakin hari saya lihat semakin membesar. Ya, gua itu semakin hari semakin membesar karena memang banyak sekali orang yang naik ke atas. Dan perlu saya sampaikan ya, bahwa sesungguhnya mengunjungi Gua Hira itu bukan termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berhaji ataupun berumrah. Maka jangan sampai itu dijadikan sebagai satu kemestian. Ya, karena kadang-kadang itu, ya mohon maaf saja, kadang-kadang jemaah-jemaah umrah dengan jemaah-jemaah haji ini merasa dirinya tidak sah umrah dan hajinya sebelum naik ke atas. Sehingga kalau bisa, walau apapun yang terjadi, pantang mundur mereka, maju terus ke depan. Ya, demi untuk naik sampai ke atas. Nanti kalau setelah itu balik, penat. Penat akhirnya tidak pergi ke masjid atau apalah. Tidak. Ini bukan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke Gua Hira, apalagi melaksanakan sholat sunnah di dalamnya. Ini lebih dahsyat lagi. Ya. Apalagi sampai melaksanakan sholat sunnah di dalamnya, seolah-olah itu adalah merupakan sebuah kemestian. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang adalah merupakan sebuah skenario ilahi, tadbir ilahi. Skenario Allah Subhanahu wa taala membawa beliau menuju ke ke Gua Hira ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan itu sebelum bulan Ramadan. Ya, sebelum bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berbekal dari rumahnya, rumah Khadijah radhiyallahu anha. Apa bekalnya? Roti. Ya. Roti dan air, roti yang terbuat dari gandum itu. Kemudian setelah itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Gua Hira. Ya, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Gua Hira. Di Gua Hira tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan beberapa malam, turun lagi. Ya, begitu seterusnya. Ya. Dan di dalam keadaan seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membagi makanan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk melihat keadaan masyarakat yang terjadi, yang ada pada saat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tenang memang melihat keadaan masyarakatnya yang memang senantiasa terbelenggu dengan kesyirikan. Ya, terbelenggu dengan kesyirikan. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengetahui ada jalan yang terang, manhaj yang lurus pada saat itu. Ya, yang berkenan di hatinya dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beruzlah. Uzlah itu ya menyendiri. Ya, dan ini juga saya perlu untuk menyampaikan, ini bukan berarti bahwasanya sekarang ada orang yang beruzlah itu merupakan sunnah. Tidak. Ya. Tidak dianjurkan untuk beruzlah. Ya, ada orang yang akhirnya masuk ke dalam gua apa semuanya, tidak. Ya. Tidak ada yang seperti itu sekarang, dan di dalam Islam tidak ada seperti itu. Dalam keadaan dia beruzlah, kemudian setelah itu dia berada di situ. Di dalam riwayat dikatakan maka tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat berumur 40 tahun. Makanya biasanya 40 tahun ini dikatakan sebagai puncak kematangan seseorang.
puncak kematangan seseorang itu adalah di usia 40 tahun. Sehingga ada ulama yang mengatakan, kalau ada orang yang berumur 40 tahun, belum berubah sifatnya dari sebelum-sebelumnya di dalam melaksanakan maksiat, biasanya susah berubah. Biasanya susah untuk berubah. Karena umur 40 tahun ini adalah umur di mana seseorang mencapai puncak kematangan. Ya, dan bahkan di dalam beberapa penyampaian yang disampaikan oleh para ulama dikatakan semua rasul itu diutus oleh Allah ketika dia berumur 40 tahun. Ya, ketika beliau berumur 40 tahun. Sebelum sampai ke situ, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat dikatakan itu sering bermimpi. Ya, di dalam hadis dikatakan awwalu ma budi'a bil wahyi war ru'ya as-salihah awis sadiqah. Jadi awal permulaan turunnya wahyu itu dimulai dengan mimpi. Jadi mimpinya Nabi, apa yang dilihat pada waktu dia tidur, itu betul-betul terjadi ketika dia sudah bangun. Artinya, apa yang dia lihat malam harinya, itulah yang terjadi pada waktu siang harinya. Persis sama. Ya, selama di dalam beruzlahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi ar-ru'ya as-salihah, mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan bagian daripada tanda-tanda kenabian. Ya, dan ketika akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beruzlah, masuk tahun ketiga daripada apa yang dia lakukan, tepat di bulan Ramadan, Allah akhirnya mengutuskan kepadanya seorang malaikat atau satu malaikat yang bernama Jibril, malak, ya, yang bernama Jibril alaihi salatu wassalam, membawakan kepadanya wahyu yang pertama. Kapan itu terjadi? Memang ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama di dalam hal ini. Sebagian ulama di dalam kitabnya, termasuk di dalam kitab Mudarat At-Tarikh Al-Umam Al-Islamiyah, ini karangan daripada Syekh Khudari, ya, beliau mengatakan bahwa kejadian ini terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Makanya kan sekarang orang melakukan malam nuzulul Quran pada tanggal 17. Karena memang ada juga yang menguatkan pendapat ini, yaitu bahwasanya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Tetapi kebanyakan peneliti mengatakan yang tepat adalah pada tanggal 21 Ramadan. Ya, dan itu terjadinya pada hari Isnin. Ya, itu terjadinya pada hari Isnin, dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya berkenaan dengan berpuasa, ya, pada hari Isnin, beliau menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu pula aku diturunkan wahyu. Artinya Allah menurunkan wahyu kepadaku. Sehingga para ulama peneliti itu mengatakan yang paling benar adalah tanggal 21. Dan itu juga sesuai dengan ayat yang menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pertama kali pada waktu di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu salah satunya adalah 21 itu. Kalau 17 kan belum. Ya. Belum 20 belum malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir belum. Karena yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan iltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan, cari dah di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan Jibril, menurut riwayat yang lebih kuat dikatakan bahwasanya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 21 Ramadan. Sesampainya Jibril di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya malaikat berkata, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Ini Nabi pertama kali ketemu dengan Jibril.
Kira-kira dia takut tidak? Ya, takut. Ini tiba-tiba di hadapan dia, selama ini yang dia tidak tidak ada orang yang bersama dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di gua di gua Hira. Tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba datang di hadapan Nabi, kemudian dia berkata, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berkata, "Ma ana biqari." Saya itu tidak bisa membaca, tidak mampu membaca karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ummi. Ya, ummi itu artinya buta huruf. Tapi bukan berarti bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pandai ya. Ya, orang-orang terdahulu ada sebuah statement ataupun pernyataan dari seorang ulama yang mengatakan orang-orang terdahulu kalau tidak pandai membaca dan menulis itu orang pintar. Karena segala sesuatunya itu dihafalkan. Ya, otak di dalam hatinya itu dihafalkan. Kalau yang pandai membaca dan menulis itu dikarenakan kurang di dalam hafalan. Dan memang orang-orang Arab itu terkenal dengan hafalannya. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril, kemudian dikatakan kepadanya, "Iqra ya Muhammad," bacalah wahai Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta-merta langsung mengatakan, "Ma'ana biqari." Saya ini tidak pandai membaca. Kemudian di dalam riwayat itu dikatakan faghattani. Apa artinya faghattani? Nah, malaikat tersebut memelukku dengan erat. Ya. Memelukku dengan erat sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk bergerak. Dalam riwayat itu sampai kehabisan tenaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma arsalani. Kemudian setelah itu dilepaskan lagi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril kembali berkata, "Iqra ya Muhammad." Ya, Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengatakan, "Ma'ana biqari." Saya tidak pandai membaca. Dipeluk lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kembali dilepaskan oleh Jibril dan dikatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Kemudian dia berkata, "Ma'ana biqari." Saya tidak tidak pandai untuk membaca. Kemudian akhirnya Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ini yang disepakati oleh para ulama bahwa ini adalah merupakan ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi setelah mendapatkan wahyu tersebut direkam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihafalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dan kondisi yang gemetar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Dia pulang menemui istrinya Khadijah bintul Khuwailid. Kemudian dia berkata, "Dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku." Dalam keadaan ketakutan. Ya, kenapa dalam keadaan ketakutan? Ini pertama kali bertemu dengan yang namanya Jibril ini. Ya. Pertama kali bertemu dengan Jibril dalam keadaan risau, gelisah, khawatir yang sangat nampak di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Khadijah pada saat itu bertanya, "Ada apa dengan dirimu?" Ya, ada apa dengan dirimu? Bahkan dia pun sebenarnya berkata, "Kenapa saya ini wahai Khadijah?" Ya. Kemudian akhirnya Khadijah mulai bertanya, "Kenapa?" Ya. Kata dia, "Saya sangat mengkhawatirkan diriku." Kata dia, "Apa yang terjadi?" Dia ceritakan. Kemudian akhirnya Khadijah mencoba untuk menghibur suaminya. Beliau mengatakan, "Kalla, tidak sama sekali. Kamu tidak akan pernah khawatir." Kenapa? Karena sesungguhnya, wallahi kata Aisyah, kata Khadijah, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan pernah menghinakan kamu selamanya. Innaka latasilur rahim. Penyebabnya, kata Khadijah, engkau adalah seorang yang senantiasa melakukan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang engkau lakukan itu adalah la tasilur rahim. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim.
Itu yang disampaikan oleh Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah orang yang suka membantu, memikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan. Engkau adalah orang yang suka membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang miskin. Ketika ada orang yang datang bertamu, engkau adalah orang yang senantiasa menjamunya. Tetapi untuk lebih menenangkan dianya lagi, maka akhirnya Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Waraqah bin Naufal, seorang yang hidup sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, dan beliau adalah orang-orang yang paham berkenaan dengan kitab terdahulu. Dan beliau masih beriman, menjalankan keimanannya dengan syariat terdahulu. Didatangi oleh Khadijah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, "Isma' min ibni ammiki." Dengarkan apa yang akan dikatakan oleh anak saudaramu. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk menceritakan apa yang terjadi. Ini pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menceritakan detail sekali apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Naufal. Tiba-tiba Waraqah bin Naufal berkata, "Innahu an-namus alladhi unzila ala Musa, laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk." Tiba-tiba Waraqah bin Naufal langsung berkata, "Innahu an-namus." Sesungguhnya yang datang kepadamu adalah an-namus. An-namus ini adalah biasanya berarti Jibril. Ya, diartikan dengan Jibril. Yang datang kepadamu itu adalah Jibril. Innahun namus alladhi unzila ala Musa, yang juga pernah datang kepada Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Waraqah bin Naufal berkata, "Laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk." Ya, alangkah baiknya ketika saya saya masih hidup ketika orang-orang mengusirmu. Laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau seandainya saya masih hidup ketika orang-orang mengusirmu. Sehingga pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Amukhrijiyahum? Adakah mereka akan mengusirku?" Kata Waraqah bin Naufal, "Tidaklah seseorang yang diutus oleh Allah dengan apa yang dibawa seperti itu illa udhi, kecuali dia akan disakiti, kecuali dia akan diusir." Ya, kemudian akhirnya dia kembali berkata, "Laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk." Ya, alangkah indahnya kalau seandainya saya masih hidup ketika orang-orang mengusirmu, maka saya akan membantumu dengan sekuat jiwa ragaku. Itu yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Setelah itu Waraqah bin Naufal akhirnya meninggal, wafat, ya. Dan akhirnya wahyu berterusan. Taib, ayolah wal akhwat, apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini? Bismillah. Dakwah. Ketika kita berdakwah kepada orang-orang yang pertama kali mengenal yang namanya dakwah sunnah, pasti akan dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan itu dan akhirnya datang kepada Waraqah langsung berkata, "Kamu akan diusir." Karena dianggap bahwasanya dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang baru. Makanya harus bersiap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah dipersiapkan oleh Waraqah pada saat itu. Kamu harus hati-hati. Karena memang akhirnya engkau akan berhadapan dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan, yang mana permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadikan kamu terusir dari kampungmu sendiri. Itu yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pentingnya peranan seorang istri di dalam dakwah.
Dan itu ditunjukkan oleh Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid menjadi salah seorang yang senantiasa mensupport Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dengan materi, tetapi juga dengan seluruh jiwa raganya, istilahnya seperti itu. Khadijah binti Khuwailid, itulah yang dilakukan oleh Khadijah, menjadi penyokong daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan kesulitan. Maka Khadijah muncul untuk memberikan yang namanya rasa ketenangan kepada suaminya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan cemas dan khawatir, dia menghibur suaminya. Dia menghibur suaminya. Ya, ketika suaminya baru datang daripada Gua Hira, dia dengan penuh kasih sayangnya memberikan ketenangan kepada suaminya. Dan ini sangat penting. Pasangan kita ketika kita berdakwah sangat penting untuk menjadi teman di dalam kita melangkah bersama, di dalam kita berdakwah. Ya, karena kalau seandainya pasangan seseorang itu tidak mampu memahami apa yang dilakukan oleh seseorang, dai misalnya, maka mungkin saja akhirnya tidak akan tercapai tujuan dakwanya. Taib, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu tersebut, maka menurut beberapa informasi dari para peneliti sirah dikatakan bahwa setelah itu terjadi yang namanya kevakuman. Vakum itu tidak turun yang namanya wahyu. Ya, tidak turun yang namanya wahyu. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak turunnya wahyu itu sampai 2-3 tahun. Lama. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sampai 2 atau 3 tahun, tetapi hanya beberapa hari saja. Ya, hanya beberapa hari saja. Dan sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa yang datang kepada beliau adalah malaikat Jibril, utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin ingin tahu, semakin ingin bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika wahyu berhenti, Nabi bertanya-tanya, kemana ini? Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat itu sedih dan berkali-kali naik di atas gunung, ya, agar dia bisa bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali mencoba untuk mencari kemanakah gerangan daripada Jibril alaihi salatu wassalam. Karena memang orang yang sekali bertemu dengan Jibril dan kemudian setelah itu dikatakan, oh, itu adalah Jibril, itu kamu adalah Nabi, maka rasa ingin tahunya semakin besar. Rasa ingin tahunya itu semakin besar. Dan dikarenakan pada saat itu dia tidak bertemu dengan Jibril dalam waktu yang agak lama, terjadi kevakuman pada saat itu, ya, akhirnya Jibril menampakkan dirinya dalam bentuknya yang asli, ya. Jibril menampakkan wujudnya dalam bentuknya yang asli. Dalam riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, alaiha 600 janah. Dia mempunyai 600 sayap. Yashuddul afaq, yang menutup seluruh langit ini. Jadi ketika dia naik, lihat ke atas kan, Masya Allah. Dan pada saat itu, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan itu, bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengarkan suara dari langit, dan pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat pandangannya ke atas dan dia melihat malaikat yang mendatanginya di Gua Hira. Siapa lagi kalau bukan Jibril alaihi salatu wassalam. Dan di dalam bentuknya yang asli, duduk antara langit dengan bumi. Ya. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas kembali ke rumahnya. Ketika dia bergegas kembali ke rumahnya, dia kembali berkata kepada istrinya, dasiruni, dasiruni, selimuti saya, selimuti saya. Diselimuti, kemudian akhirnya turunlah ayat. Apa ayatnya? Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir,
warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Ya. Jadi setelah itu turunlah ayat-ayat tersebut. Itu adalah ayat susulan daripada ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua ini adalah merupakan ayat yang mengandungi dua jenis. Jenis yang pertama dinamakan dengan taklif, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas. Tugasnya apa? Al-balagh wal inzar. Menyampaikan dan memberikan peringatan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berselimut, Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepadanya, "Ya ayyuhal muddatsir," wahai orang-orang yang berselimut. Wahai orang-orang yang berselimut, buka selimutmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Kum fa'anzir." Bangun dari tempat kamu tidur, fa'anzir, berikan peringatan. Kata-kata kum itu bisa diartikan bangun dari tempat tidur atau bangun daripada keadaannya saat ini untuk mencoba berdakwah kepada kaumnya. Kum fa'anzir, berikan peringatan. Kum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan juga, agungkan Tuhanmu. Maksudnya apa? Ketika engkau memberikan yang namanya peringatan kepada kaummu, ketika engkau berdakwah kepada kaummu, ingat tujuan utamamu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengagungkan dirimu, bukan mengagungkan siapa-siapa. Makanya ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah mengagungkan Allah, bukan mengagungkan manusia, mengagungkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita. Dakwah yang kita lakukan tujuannya karena Allah. Ya. Tujuannya karena Allah. Dakwah yang kita lakukan adalah murni ikhlas karena Allah. Maka di situ dikatakan wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu besarkan, agungkan Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Para ulama ketika menjelaskan berkenaan dengan masalah ini mengatakan bahwa sesungguhnya yang diminta untuk dibersihkan ini adalah dua hal. Bukan hanya semata-mata pakaian yang nampak, tetapi pakaian yang tidak nampak juga perlu untuk dibersihkan. Yaitu membersihkan hati, membersihkan luaran juga. Ya. Karena pada hakikatnya manusia itu ya perlu untuk membersihkan dua hal itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga menyukai orang-orang yang bertaharah, yang membersihkan dirinya. Yuhibbul mutatahhirin, membersihkan dirinya. Makanya bukan hanya jenis pakaian kita yang dibersihkan, tetapi lebih daripada itu, hati juga kita perlu untuk kita bersihkan. Wa thiyabaka fatahhir. Kemudian dikatakan warrujza fahjur, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkan. Jauhilah hal-hal yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi hal-hal yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Taatlah, bertakwalah, senantiasalah taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi yang namanya maksiat. Nah, itu warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau memberi dengan mengharapkan engkau akan mendapatkan lebih banyak. Karena biasanya ada orang yang berbuat baik menginginkan upah dari manusia itu lebih banyak. Terkadang juga ada orang yang hitung-hitungan. Ini saya beri sekian, seharusnya dapatnya sekian, ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wala tamnun tastakthir, ya, wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau
memberi dengan keinginan untuk mendapatkan yang lebih. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu bersabarlah. Ini seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa bersabar. Jadi permulaan daripada ayat Al-Mudaththir ini adalah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala khusus kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyeru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar melakukan sebuah urusan-urusan yang mulia, dan agar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tidurnya, meninggalkan selimut yang hangat-hangat itu, demi menyongsong panggilan dakwah, ya, demi menyongsong panggilan dakwah. Tetapi di dalam kita berdakwah ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama, tujuannya, niatnya, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena siapa? Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian yang kedua, sebelum berdakwah perlu juga untuk kita memperbaiki diri. Ya, makanya ketika kita berdakwah itu ibda binafsik, mulainya dari diri kita dulu, ya, mulainya dari diri kita dulu. Karena jangan sampai ketika kita mau memberikan nasihat kepada orang lain, kita sendiri senantiasa melakukan dosa yang sama, ya. Jadi ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan la tanha an hulukin wa ta'ti mislahu arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Ya. Artinya, janganlah engkau melarang seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah, hina, tetapi engkau sendiri melakukannya. Arun 'alaik. Ini adalah aib bagimu kalau seandainya engkau melarang tetapi engkau melakukannya. Dan di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang, ya, sungguh besar kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang hanya pandai berbicara tapi dia tidak mau untuk melakukan. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau harus bangun, urus urusan akhirat ini. Jangan tidur. Bagaimana mungkin engkau bisa tidur ketika engkau melihat bagaimana keadaan masyarakatmu yang ada di sekitarmu yang senantiasa jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bangkit. Jangan senantiasa tidur. Bangkit. Jangan senantiasa mau istirahat. Harus bangkit. Tetapi ingat, tujuan utama kebangkitanmu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu adalah ayat yang kedua yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan isyarat kepada Nabi untuk berdakwah. Baik. Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa cara turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, cara turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ar-ru'ya as-salihah, mimpi. Mimpi yang benar. Ini adalah merupakan permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Makanya ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam bermimpi untuk diperintah untuk menyembelih Ibrahim Ismail alaihissalatu wassalam, beliau laksanakan. Di dalam riwayat, di dalam ayat Al-Quran dikatakan, inni ara fil manami anni yadhbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, saya lihat di dalam mimpiku saya mendapat perintah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Apa kata anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa bersabar. Ya. Kemudian yang kedua, terkadang wahyu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam bentuk Jibril yang asli. Dalam bentuknya Jibril yang asli, seperti yang terjadi pada waktu apa lagi namanya itu? Pada waktu turunnya ayat yang pertama dan turunnya ayat yang kedua. Itu kan dalam bentuknya yang asli, itu Jibril. Ya. Di situ dikatakan saya melihat dia dalam bentuknya ala suratihi, ya. Dalam bentuknya yang asli itu dia mempunyai 600 sayap. Nah, itu kan bentuknya yang asli. Kemudian setelah itu Nabi SAW mendapatkan wahyu darinya. Ini yang kedua. Cara yang ketiga, Jibril datang kepada Nabi bukan dalam bentuknya yang asli, tetapi dalam bentuk seorang manusia biasa. Jadi dia menyerupai seorang manusia. Dan ada seorang sahabat yang paling sering diserupai oleh malaikat Jibril. Siapa namanya? Dihyatul Kalbi. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyatul Kalbi, itu sering sekali diserupai oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Bahkan terkadang Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk seorang manusia, seperti yang ada di dalam hadis ketika berkenaan dengan rukun iman, rukun Islam itu, kemudian al-ihsan. Ya, itu kan malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuknya yang asli. Kemudian pada akhirnya dia mengajar Rasulullah SAW. Sahabat waktu itu kan melihat, ini orang siapa ini? Kalau dikatakan musafir, kok tidak ada tanda-tanda musafir? Bajunya kok bagus? Rambutnya itu hitam, tidak penat. Nah, ternyata dia adalah Jibril. Ini yang ketiga. Yang keempat, biasanya Jibril tidak menampakkan dirinya di hadapan Rasulullah SAW, baik dalam bentuknya yang asli maupun dalam bentuknya menyerupai wanita, menyerupai manusia. Akan tetapi Nabi SAW mendengarkan bisikan oleh malaikat, langsung masuk ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, terkadang Nabi mendapati wahyu, dan ini yang paling susah bagi Nabi. Ya, ini seperti bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau. Jadi dia bunyi seperti lonceng besar itu di dalam riwayat dikatakan kalau yang seperti itu datang, Nabi itu sampai berpeluh walaupun di musim dingin. Itu yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu berpeluh walaupun di musim dingin kalau bentuk seperti itu yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baru setelah itu beliau mendapatkannya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendapatkan wahyu langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam Mi'raj, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang ketujuh. Ini beberapa cara yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan cara penerimaan wahyu oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ayolah ikhwah, setelah turunnya ayat Al-Muddathir tersebut, yang mana ia mengandungi satu tugasan, yaitu berdakwah, maka dimulailah tahapan pertama perjuangan dakwah, yaitu secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Saya hanya ingin mengingatkan begini, cara seperti ini sudah tidak bisa ada sekarang ini, ya, karena hampir kebanyakannya, mohon maaf ya, aliran-aliran yang menyimpang pasti dia mempergunakan cara-cara begini untuk berdakwah. Ya, ketika misalnya dia mau mulaikan mazhab-mazhab yang menyelewengnya ini, aliran-aliran yang sesatnya ini, pertama-pertama dia mau perkenalkan, biasanya dia perkenalkan secara sembunyi-sembunyi. Alasannya, Nabi juga dulu berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Kalau memang dia adalah kebenaran, tak perlu disembunyikan sekarang. Ya, sembunyi-sembunyi. Dan biasanya kebanyakannya seperti itu. Makanya kadang-kadang diadakan di rumah-rumah, diterangkan oleh orang yang dianggap sebagai seorang ulama. Saya 2-3 kali itu diundang ataupun dijemput untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan, dan betul-betul ya,
Kalau seandainya dia adalah merupakan aliran-aliran yang tidak benar, ya seperti itu. Nanti ketika banyak yang menentang, diambil lagi alasannya. Nabi dulu ketika pertama kali berdakwah, banyak juga yang tentang dia. Padahal kita tentang dia karena dia sesat, menyeleweng. Makanya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dinamakan dengan dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi. Karena memang itu yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Makkah pada saat itu merupakan pusat bagi kaum kafir Quraisy. Penyembah berhala itu semuanya waktu itu ada di mana? Di Mekah. Ya, kita lihat bahwasanya di Mekah pada saat itu, ya, di dalam beberapa penyampaian dikatakan di Ka'bah sendiri kan full dengan patung. Full dengan patung di Ka'bah pada saat itu. Orang-orang menjadikan Hubal, Al-Lat wal Uzza, Madad al-Thalith, itu semuanya ada. Perlu juga saya sampaikan ayat yang mengatakan Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih. Ada kata-katakan fala junaha alaih, tidak mengapa untuk bersa'i, berjalan, melakukan sa'i di antaranya. Kenapa orang-orang pada saat itu tidak ada yang mau melaksanakan sa'i dari sahabat Nabi? Karena pada saat itu mereka lihat sepanjang Safa dan Marwah ini penuh dengan berhala-berhala, sehingga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia akan melakukan yang namanya umroh, dia lihat, wah ini banyak sekali patung ini, sehingga mereka enggan untuk bersa'i. Maka turunlah ayat itu, fala junaha alaih, tidak mengapa. Itu banyaknya pada saat itu. Ya. Maka dakwah itu dimulai dengan sembunyi-sembunyi. Dan dimulai daripada sebuah tempat yang bernama Baitul Arqam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembunyi-sembunyi di situ, dan itu adalah tempat yang sangat strategis. Perlu untuk kami sampaikan, Baitul Arqam itu tempatnya persis di samping Safa. Jadi persis di samping Safa itulah Baitul Arqam bin Arqam. Ya. Tidak ada orang yang curiga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di tempat tersebut berdakwah, karena memang itu tempat adalah tempat yang ramai. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih satu tempat, rumah terpencil, kemudian orang datang ke sana, mungkin orang cepat curiga. Tapi Nabi tidak. Nabi menjadikan rumah Baitul Arqam bin Abil Arqam itu sebagai tempat untuk menjelaskan dakwah ini. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya berkenaan dengan dakwah ini. Ya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai seorang yang al-amin, orang yang terpercaya. Ya, orang yang terpercaya, sehingga di antara mereka banyak yang masuk Islam ketika disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam ini biasanya dikenal dengan istilah as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Di barisan yang pertama dari golongan wanita, tidak lain dan tidak bukan, dialah Ummul Mukminin Khadijah bintil Khuwailid. Makanya Masya Allah, jasa Khadijah terhadap dakwah Islam itu sangat besar. Kemudian disusul oleh hamba sahaya daripada Khadijah yang bernama Zaid bin Harithah bin Syarahil al-Kalbi. Kemudian setelah itu disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dengan Nabi apa? Sepupu, bukan keponakan ya. Ini yang banyak salah ini. Banyak orang yang salah. Ini bukan keponakan. Keponakan itu ada saudara, bukan. Dia adalah sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib ini dari golongan anak-anak yang masuk Islam pertama kali. Ya. Kemudian juga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ini adalah barisan pertama yang masuk dan menerima Islam. Dan ini memang tidak bisa dipisahkan daripada apa yang menjadi karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi. Nabi terkenal sebagai orang yang sangat jujur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang memang mempunyai nasab yang tinggi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang dikenal sebagai orang yang selama ini sangat-sangat perhatian dengan kaumnya juga. Maka ini yang pertama kali masuk ke dalam Islam ini, itu dikarenakan apa yang mereka lihat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Bakar masuk, barulah beliau dengan giat mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Abu Bakar itu sosoknya adalah sosok yang mudah bergaul. Dia adalah orang yang dermawan, ya. Dia adalah orang yang punya akhlak yang baik, sangat berbudi baik, ya. Sehingga Abu Bakar ini di Mekah adalah orang yang sangat-sangat disenangi, ya, sangat-sangat disenangi. Dan semua orang mengenal kepribadian daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ketika dia sudah menerima dakwah Islam ini, maka dia pun mencoba untuk mengajak yang lainnya. Dari tangannya alhamdulillah masuk Islam pada saat itu, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Az-Zubair bin Awwam Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, Talha bin Ubaidillah At-Taimi. Ya, ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Ya. Kemudian ada juga dari golongan dari golongan hamba sahaya. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Ya, diikuti setelah itu oleh Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, dan lain sebagainya. Ini semuanya masuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal beliau berdakwah. Sampailah pada akhirnya ada ayat yang menyuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan dengan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya, berikan perintah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ayo ikhwah, pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada cerita kenapa tabbat yada Abi Lahab itu turun, ya. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disuruh untuk berdakwah, maka dia pun mengumpulkan orang-orang Quraisy. Kemudian ketika dia mengumpulkan orang-orang Quraisy tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berkata, wahai kaumku, kalau seandainya saya katakan kepada kalian ada pasukan yang berada di balik gunung yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Apa kata mereka? Ya, kami percaya. Karena selama ini kami tidak pernah mendapatimu dalam keadaan berbohong. Ya, Nabi SAW terkenal dengan julukan Al-Amin. Kami tidak pernah mendapatimu berbohong. Maka apapun yang kamu katakan, kami percaya. Maka pada akhirnya Nabi SAW akhirnya menyatakan bahwa sesungguhnya dia adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka pada saat itu naiklah siapa? Abu Lahab. Abu Lahab langsung mengambil baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana." Celaka engkau wahai Muhammad, karena inilah engkau mengumpulkan kami. Dalam riwayat dia sempat memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang berupa harta dan apa yang berupa pekerjaan tidak akan pernah mampu untuk membantu dia selama-lamanya. Sayasla naran dzata lahab, dia akan memasuki neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu, bersama istrinya yang ikut membantu untuk mencegah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hammalatal hatab, yang senantiasa membawa kayu bakar, fi jidha hablum min masad, di lehernya ada tali yang tergantung. Nah, ini adalah awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk berdakwah kepada kaumnya. Tayyib ayuhal ikhwah wal akhwat, ini berkenaan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah pada 2 minggu yang akan datang kita akan lanjutkan bagaimana dan apa saja yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau berdakwah. Tayyib, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada apa lagi namanya tadi itu? Ada kuis ya. Ada kuis dan saya kira ini sudah ada orang yang menjawab ini. Hah? Ini sudah ada yang menjawab. Hati dan paus. Ya, tapi ini sudah ada yang ini. Ya, ada yang mengatakan kurma. Kemudian ada hati ikan paus. Ini kampus. Wah, ini semuanya hati ikan paus. Tapi yang pertama menjawab yang benar adalah Pak Kasan. Masya Allah. Saya dititipi ya. Saya dititipi hadiahnya. Jadi insya Allah nantilah saya berikan setelah. Ada 2 soalan. Ya. Oh, 2 soalan hadiahnya 1. Oh, yang kedua itu apa yang dilakukan oleh penduduk ahli syurga pertama kali masuk ke dalam syurga? Ini belum masuk ya. Oke, tapi insya Allah nanti kalau soalan yang kedua ini. Baik, syukran jazakumullahu khairah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Jazakumullahu khairah. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.